dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Yesus, kami mengasihi-Mu selamanya. Kami mengasihi-Mu selamanya. Kaulah Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Yesus. Haleluya. Juru selamatku, Bapa yang mulia, Raja yang kekal. Haleluya, haleluya. Segala pujian bagi-Mu. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kau yang pegang hidup kami, Kau yang pimpin langkah kami, bawa kami pada kebenaran-Mu. Haleluya.
sepanjang jalan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat tahun baru, puji nama Tuhan. Kita sudah ada di bulan yang baru, tahun yang baru, dan kiranya di sepanjang tahun ini kita semua akan mengalami kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Baiklah, firman Tuhan di pagi hari ini saya ambil dari Yesaya pasal 49 ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Saudara, tema firman Tuhan di pagi hari ini saya beri judul Kasih Bapa. Nah, kalau kita berbicara tentang kasih Bapa, tentu takkan tiada habisnya. Kasih Bapa adalah kasih yang sangat besar dan sempurna yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai anak-anak-Nya. Ini adalah kasih yang tidak terbatas, selalu ada dan tidak akan pernah berkurang. Firman Tuhan tadi mengatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Di sini ditegaskan bahwa sekalipun seorang ibu melupakan anak kandungnya, anak yang dilahirkan, dikatakan Bapa kita tidak akan pernah melupakan kita. Inilah kasih Bapa, kasih yang luar biasa. Kasih Bapa adalah kasih yang akan membuat kita terkagum-kagum. Dan untuk kita mengerti, paham akan kasih Bapa, ini butuh suatu perenungan yang amat dalam. Sehingga kita tidak menjadi orang yang latah. Ya, tahu ya kalau orang latah itu selalu mengikuti apa kata orang. Kalau orang mengatakan kasih, dia akan secepatnya mengatakan kasih dan lain sebagainya. Nah, jadi
Kalau kita mengerti kasih Bapa, itu adalah kasih yang akan membuat kita untuk kembali mampu mengasihi orang di sekitar kita. Jadi tidak seperti orang latah tadi ya, ikut-ikutan begitu. Orang katakan Tuhan kita penuh kasih, penuh cinta, kita juga mengatakan demikian. Tapi maknanya, pemahamannya, pengertiannya, atau efeknya, tidak ada sesuatu di dalam diri kita. Orang yang mengerti kasih Bapa, orang yang paham akan kasih Bapa, saya katakan di pagi hari ini saudara, tidak akan pernah mengalami kekecewaan. Tidak akan pernah mengalami yang namanya kepahitan. Rasa sakit hati yang berkepanjangan. Kenapa? Karena mengerti kasih Bapa. Karena Bapa mengajarkan kita untuk mengasihi. Ya. Karena kita sudah menerima kasih Bapa. Kasih Bapa yang besar. Kasih Bapa yang luar biasa. Bukankah dikatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 ya. Di mana kita juga sudah merayakan perayaan Natal. Kalau saya mengatakan perayaan Natal itu adalah perayaan akan kasih Bapa. Karena dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya kita tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kasih Bapa. Kasih Bapa yang begitu sangat besar kepada kita. Ia rela mati di salib supaya kita memperoleh keselamatan dan dapat menikmati kasih Bapa. Saudara, Allah mengasihi kita dengan segala kondisi kita. Tidak peduli seberapa besar kesalahan kita. Allah tidak akan pernah melupakan kita. Dia akan selalu mengasihi kita dan itulah yang akan kita pelajari di pagi hari ini. Yaitu tentang kasih Bapa yang sempurna dan kasih manusia. Ada perbedaan yang begitu sangat besar antara kasih Bapa dengan kasih manusia. Kasih Bapa adalah kasih yang tidak bersyarat. Kasih Bapa adalah kasih yang kekal. Kasih Allah yang tidak pernah berakhir. Ia akan selalu mengasihi kita. Baik dalam keadaan suka dan duka. Kasih Allah tidak bergantung pada perbuatan baik kita atau kelayakan kita. Tapi kasih Bapa, seperti apapun keadaan kita, seperti apapun kondisi kita, seperti apapun masa lalu kita, Dia Allah yang mengasihi kita. Itu sebabnya dikatakan bahwa kasih-Nya tidak terbatas. Kasih-Nya tidak bersyarat. Dia Allah yang mengasihi kita. Cinta kasih-Nya begitu sangat dalam kepada kita. Makanya dikatakan, mengapa Allah ya atau Yesaya mengambil suatu perumpamaan ya atau menggambarkan seorang kasih ibu kepada anaknya. Kita juga sering mendengar bahwa kasih Bapa itu digambarkan seperti kasih Bapa di muka bumi ini ya. Dan pagi hari ini yang dikatakan sekalipun ia lupa akan anak yang dilahirkannya, tetapi Bapa tidak akan pernah melupakan kita. Ya, kenyataannya saudara, banyak di zaman sekarang ini para orang tua tidak lagi mengasihi anaknya. Banyak orang tua membuang anaknya. Banyak orang tua tidak memperhatikan kesejahteraan anaknya, masa depan anaknya. Kalau kita dengarkan berita-berita yang sangat memprihatinkan, baru dilahirkan, sudah dibuang di sampah, di sungai, di parit, di mana saja sesuka hati mereka. Kasih tidak ada di dalam diri mereka. Sehingga Tuhan mengatakan sekalipun karena memang kenyataannya demikian. Ada begitu banyak orang tua melupakan anak yang dilahirkannya. Padahal untuk melahirkan anak itu bukanlah mudah.
Ya, penuh perjuangan. Tapi dengan begitu mudahnya seorang ibu melupakan anak yang baru dilahirkan. Inilah perbedaan antara kasih Bapa dengan kasih manusia. Sehingga Tuhan kita menegaskan sekalipun, ya, dikatakan sekalipun, tetapi Tuhan kita sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Meskipun kita sudah meninggalkan Tuhan, meskipun saat ini kita jauh dari Allah, meskipun saat ini hidup kita bergelimang dengan dosa, tapi kasih Allah selalu memanggil kita untuk kembali kepadanya. Dia tetap menunggu dan menanti kita kembali kepada Allah Bapa. Nah, ini dikatakan tadi yang pertama bahwa kasih Bapa itu tidak bersyarat. Kemudian kasih Bapa dinyatakan lewat pengorbanan. Kasih Bapa memulihkan, kasih Bapa memberikan kita kehidupan. Yesus disalib di Bukit Golgota. Itu membawa kita kepada satu pemulihan. Di mana tadinya kita tidak layak datang kepada Allah Bapa. Kita tidak layak untuk diberkati. Kita tidak layak untuk mendapatkan sukacita damai sejahtera. Tapi dengan pengorbanan Tuhan kita dilayakkan. Kita dimampukan. Kita menjadi patut untuk datang kepada Allah Bapa, untuk mengalami kekekalan, mengalami kehidupan yang sebenarnya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan yang sebenarnya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus adalah memiliki hari depan yang penuh harapan. Ini kasih Bapa. Ingat bahwa pengorbanan Tuhan buat kita itu memulihkan keadaan kita. Kasih Allah memberikan kita suatu pemulihan, ya, memulihkan hubungan kita dengan Allah Bapa melalui Yesus, ya, pemulihan. Kita juga dengan mungkin segala kondisi yang ada saat ini, mungkin engkau lagi sakit, kondisi ekonomi kurang membaik, usahamu selalu naik turun, bahkan turun dan turun. Sudahkah engkau datang kepada Allah Bapa, memanggil Bapa, menyerahkan kehidupanmu kepada Allah Bapa? Ingat kasih-Nya akan membawa pemulihan yang ajaib kepada saudara. Kasih-Nya membawa saudara kepada kesembuhan yang sejati. Di awal tadi saya katakan, orang kalau berkepanjangan dalam kekecewaan, kepahitan, sakit hati, sudah pasti akan sangat sulit mengalami kesembuhan dan pemulihan di dalam kehidupannya. Ada begitu banyak orang mengalami sakit penyakit tapi tidak tahu mengapa saya sakit. Penyakit ini kok begitu sangat menyiksa saya. Mari coba koreksi diri kita sendiri. Adakah kepahitan di sana? Adakah kekecewaan di sana? Adakah rasa sakit hati yang begitu dalam sehingga engkau melupakan kasih Bapa? Karena ketika engkau mengerti, paham kasih Bapa, begitu mudahnya untuk mengampuni, begitu mudahnya untuk melupakan, begitu mudahnya melepaskan berkat, melepaskan kasih kepada siapapun yang mengecewakan engkau. Inilah kasih Bapa yang ajaib. Inilah kasih Bapa yang luar biasa. Dan itu yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita selama Ia ada di muka bumi ini. Memberi kasih kepada semua orang. Tidak kepada satu golongan, tidak kepada satu kumpulan. Tapi kepada semua orang. Barang siapa yang mau menerima dan menikmati kasih karunia Allah. Nah, kasih Bapa membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Inilah kasih Bapa yang sempurna bagi setiap kita. Dan kalau kita melihat kasih manusia seringkali bersyarat. Kita cenderung mengasihi orang lain berdasarkan apa yang mereka lakukan untuk kita. Atau apa yang kita dapatkan dari mereka. Kasih manusia dapat berubah-ubah tergantung pada situasi dan kondisi. Kasih manusia seringkali didorong oleh kepentingan diri sendiri.
Kasih manusia dapat luntur atau hilang seiring dengan waktu. Salah satu bukti, contoh nyata yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa orang tua ya, meskipun mengasihi kita, tapi pasti ada masanya mereka kecewa dengan kita. Inilah yang disebut dengan keterbatasan, ya. Bahwa manusia itu sangat terbatas untuk mengasihi. Meskipun orang tua kita, pasti ada kecewa. Pasti setiap kita juga pernah mengalami rasa kecewa kepada orang tua. Baik itu karena kita salah, atau orang tua mungkin tidak pernah salah, saudara ya. Tapi seringkali kita menyalahkan orang tua di dalam kehidupan kita. Karena apa? Sesuatu yang kita inginkan dari orang tua tidak dikabulkan. Itu akan membuat kita kecewa dan marah. Inilah kasih manusia terbatas. Tapi Allah kita tidaklah demikian. Kasih teman atau pertemanan, persahabatan mungkin bisa sangat kuat. Tetapi persahabatan juga bisa berakhir oleh karena berbagai alasan. Jadi saudaraku, kasih Allah, Bapa kita adalah kasih yang sempurna, kasih yang kekal, tanpa syarat. Sedangkan manusia bersifat terbatas, berubah-ubah dan seringkali bersyarat. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita untuk mengalami kasih Bapa? Yang pertama, kita harus percaya kepada Allah Bapa. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka dengan itu kita akan mengalami kasih Bapa. Ada firman Tuhan mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dikatakan percaya dengan segenap hati kita. Harus dengan segenap hati. Tidak hanya sekedar kata, tidak hanya sekedar lip service, atau tidak hanya sekedar ya aku percaya. Tapi itu dari hati, pikiran, jiwa, roh percaya kepada Tuhan. Dan jangan dikatakan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Dan untuk kita lebih lagi mengalami kasih Bapa, bangunlah hubungan pribadi dengan Allah melalui doa dan membaca firman-Nya. Karena firman Tuhan akan membawa kita kepada segala kebenaran. Itu sebabnya saya katakan tadi, untuk mengerti dan paham akan kasih Bapa butuh perenungan yang amat dalam. Bagaimana kita bisa merenungkan kasih Bapa? Firman Allah tidak pernah kita baca, tidak pernah bersekutu dengan Allah. Di saat kita bersekutu, di sini kita mau bangun roh kita mau bangun hati kita untuk benar-benar merasakan dan menikmati kasih Bapa. Karena ketika kita sudah dapat dan bisa merasakan kasih Bapa, dengan sendirinya Tuhan Yesus, roh Tuhan akan membuat kita mengasihi siapapun di dalam kehidupan kita. Kemudian hiduplah dalam Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus bekerja di dalam hati. Kalau tahun ini ya, tema gereja kita untuk sepanjang tahun ini yaitu fullness in the spirit. Artinya penuh dengan Roh Kudus. Jadi pastikan setiap kita tahun ini kita mau belajar supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena ketika kita penuh dengan Roh Kudus, akan semakin memampukan kita mengerti akan kasih Bapa. Dan ketika kita berjalan di dalam kasih Bapa dan selalu melangkah di dalam kasih Bapa, mujizat sepanjang jalan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Perkara-perkara besar akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dikatakan seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang mengasihi Bapa. Orang yang mengasihi Bapa, orang yang mampu mengimpartasikan kasih kepada siapapun juga. Saudara, jika engkau merasa jauh dari Tuhan, mari pagi hari ini ambil keputusan berlari kepada Bapa, karena tangannya selalu menunggu dan menanti kita memanggil Dia Bapa. Dan saat engkau panggil Dia Bapa dari hatimu yang paling dalam, rohmu yang paling dalam, air matamu akan mengalir. Dan itu air mata yang penuh sukacita karena hidupmu dipenuhi,
dialiri dengan kasih Bapa yang dengan sendirinya kita akan berjalan melangkah sepanjang waktu di dalam kasih Bapa dan memberi kasih juga kepada orang-orang di sekitar kita. Kasih Bapa adalah anugerah terbesar yang pernah kita terima. Dengan memahami dan mengalami kasih ini, kita dapat hidup dengan penuh sukacita dan mengalami pemulihan dalam segala hal. Biarlah kiranya pagi hari ini saudara, siapapun Anda yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mengertilah kasih Bapa, pahamilah kasih Bapa. Dan ketika engkau sudah ada di zona itu, maka engkau akan menikmati banyak hal. Sakitmu disembuhkan, ekonomimu dipulihkan, rumah tanggamu sehat, berbahagia, sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur akan cinta kasih-Mu. Pagi hari ini Tuhan kami belajar sedikit akan kebenaran firman-Mu tentang kasih Bapa. Hamba berdoa biar Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan yang mengalir dan mengalir dalam setiap kehidupan siapapun mereka yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Mereka paham akan kasih Bapa, mengerti kasih Bapa, dan mereka terima kasih Bapa yang akan membawa mereka kepada kesembuhan sejati, pemulihan sejati, berkat yang melimpah turun atas mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur haleluya. Amin.